Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak doakan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang simbiosis, pelajaran IPA. Namun sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke materi. Jadi simbiosis apa sih? Jadi simbiosis itu adalah hubungan ketergantungan antar makhluk hidup ya. Jadi saling membutuhkan. Kalau seperti kita manusia, kita juga saling membutuhkan ya. Contoh gampangnya, Pak Tani menanam padi ya. Nah, nanti kalau padinya sudah panen, Pak Tani juga membutuhkan penjual ya atau pembeli ya. Jadi dia menjual kepada orang yang menampung padi tersebut ya. Kemudian nanti oleh orang yang menampung padi tersebut dijual kepada atau disalurkan ke pasar-pasar. Nanti pembeli membeli beras tersebut di pasar-pasar. Jadi kita sebagai manusia juga butuh beras, itu yang ditanam oleh Pak Tani. Pak Tani juga butuh pembeli untuk mendapatkan penghasilan uang untuk kehidupan rumah tangganya ya. Jadi saling membutuhkan, dan makhluk hidup pun begitu, antara yang satu dan yang lain saling membutuhkan. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu jadi ada tiga simbiosis ya. Satu, simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita lanjut ke simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi yang satu tidak rugi ya, yang satu untung, yang satu juga untung, tidak ada yang dirugikan. Contoh hubungan kerbau dengan burung jalak ya. Nah ini jadi di kerbau ini ya, itu biasanya terdapat kutu. Nah kutu-kutu ini yang suka memakan atau menyerap darah kerbau sehingga kerbau tuh gatal dan sebagainya. Nah burung jalak ini dia memakan kutu-kutu kerbau tersebut sehingga kerbau jadi tidak gatal dan burung jalak juga merasa kenyang. Jadi burung jalak untung dia kenyang, kerbau juga untung dia tidak gatal. Kemudian yang kedua, lebah dengan bunga ya. Lebah dengan bunga. Lebah untung mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga pun untung nanti ketika lebah ini hinggap di bunga yang lain, maka terjadilah proses pembuahan pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya itu ikan badut dengan anemon laut. Jadi kalau ikan badut dan anemon laut ini, ikan badut dia suka bersembunyi di anemon laut itu ya. Itu kalian bisa lihat gambarnya. Jadi ikan badut ini mendapat proteksi dan memakan material non metabolik ya, yang dikeluarkan oleh anemon laut. Jadi selain dia bisa berlindung, dia juga memakan material yang dikeluarkan oleh anemon laut ya. Sedangkan
anemon laut dibersihkan ya, dan dilindungi dari predator oleh ikan badut gitu ya. Jadi ikan badut memakan zat material yang dikeluarkan oleh anemon, dan anemon juga dibersihkan ya karena dimakan oleh ikan badut. Jadi saling untung menguntungkan, ikan badutnya kenyang, anemon lautnya bersih. Baik, kita sekarang lanjut ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya hubungan ikan remora dengan ikan hiu. Ya, ini kata kuncinya, pihak lain menguntungkan satu pihak. Kalau ikan remora dengan ikan hiu ini yang diuntungkan adalah ikan remora ya. Karena ikan remora dia kenyang karena mendapat makanan, sisa-sisa makanan dari makanan hiu ya. Jadi hiu makan mangsa yang besar ya. Biasanya kan suka ada serpian-serpian atau sisa-sisa kecil makanannya. Nah, itu dimakan oleh ikan remora. Ya, dan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak rugi. Nah, ikan hiu di sini tidak untung dan tidak rugi ya, karena dia tetap bisa makan dan dia tidak merasa dirugikan oleh adanya ikan remora tersebut, karena ikan remora tidak memakan jatah makan ikan hiu, tapi hanya memakan serpian-serpian atau sisa-sisa dari makanan ikan hiu. Kemudian yang kedua yaitu tanaman tanduk rusa yang menempel di batang pohon. Jadi yang ini disebut tanaman tanduk rusa karena kalau kita lihat tuh daunnya berbentuk seperti tanduk rusa ya. Jadi di sini yang satu untung ya. Jadi tanaman tanduk rusa ini walaupun dia menempel pada batang pohon lain atau inang pohon lain, dia tidaklah merugikan. Kenapa? Karena dia tidak mengambil zat-zat makanan dari pohon induknya, dari inangnya ya gitu. Jadi dia hanya menempel pada pohon tersebut. Jadi tanaman tanduk rusa ini untung karena ibaratnya kalau orang ya ngontrak gratis lah ya. Kontrak gratis, dia hidup di tempat lain ya, tapi pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, pohon ini yang ditempel oleh tanduk rusa, dia tidak merasa dirugikan dan tidak diuntungkan karena zat-zat makanannya tidak dicuri atau diambil oleh tanduk rusa ya. Terus bagaimana cara tanduk rusa mendapat makanan ya? Jadi cara dia mendapat makanan, dia memiliki akar-akar yang lunak dan bergerombol ya. Dia dari situ dia mendapat makanannya ya. Jadi tidak memakan atau menyerap zat-zat makanan dari pohon induknya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya tumbuhan Rafflesia arnoldii yang menempel pada tumbuhan inangnya. Jadi yang hubungan yang menguntungkan satu pihak, kalau di sini yang diuntungkan yaitu tumbuhan Rafflesia arnoldii ya, sedangkan tumbuhan inangnya sini dia dirugikan atau tumbuhan induknya dia dirugikan. Kenapa? Karena tumbuhan Rafflesia arnoldii ini dia menyerap nutrisi dari jaringan tumbuhan inangnya ya. Jadi beda dengan tumbuhan tanduk rusa ya. Kalau yang ini dia menyerap nutrisi pada jaringan tumbuhan inangnya ya, sehingga Rafflesia arnoldii dia mendapat makanan, dapat tumbuh ya, sedangkan inangnya atau induknya ini dicuri makanannya ya, diserap makanannya. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan tetehan ya. Ini tumbuhan tali putri yang seperti ini, yang tetehan yang warna hijau ya. Kemudian selanjutnya kutu rambut di kepala manusia ya ini. Jadi manusia dirugikan karena diserap darahnya oleh kutu rambut. Kutu rambut kenyang karena mendapat darah dari manusia, sehingga dia kenyang, manusia rugi gatal-gatal kepalanya ya. Jadi seperti itu. Itulah penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.